Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Kajuramin Kasaruga Basingat Kajubata. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Etnografi Asia Tenggara. Dan maaf, video ini sangat terlambat dan baru saya susulkan sekarang dan sedikit nampak terburu-buru. Tapi paling tidak video ini nanti akan dapat digunakan atau hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa beberapa hal dalam etnografi Asia Tenggara ini ada yang hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika Anda nanti membuat tugas kelompok yang berupa makalah yang akan dipresentasikan. Karena ada beberapa hal atau ada beberapa konsep di sini yang mungkin jangan sampai kita mengalami salah paham atau salah kaprah atau salah konsep misalnya. Oke, langsung saja saya mulai di sini. Saya akan melanjutkan apa yang pernah saya kirim ke grup WA waktu itu, yaitu saya pernah menyatakan saya pernah mengirimkan bahwa apa sih sebetulnya yang dibayangkan oleh orang-orang Eropa tentang Asia Tenggara. Nah, ini berkaitan dengan kenapa di luar sana dan bahkan di beberapa tempat di pusat pendidikan itu ada beberapa lembaga yang menyatakan atau menamakan dirinya studi Asia Tenggara. Ada yang mengatakan studi Asia Tenggara dan studi Asia Pasifik dan lain sebagainya. Nah, di sini sebetulnya kajian atau pusat-pusat studi tersebut tidak akan muncul tanpa adanya permasalahan-permasalahan tertentu di wilayah-wilayah kajian tersebut yang akhirnya menjadi batas-batas kajian. Lalu kemarin saya sempat mempertanyakan mengenai apa yang dipikirkan tentang Asia Tenggara, lalu apa yang pernah mereka lakukan orang-orang Eropa di Asia Tenggara ini, dan apa yang mereka inginkan sebetulnya. Lalu kemudian sampai hari ini apa yang terjadi di Asia Tenggara, karena itu semua hal yang ada di luar Asia Tenggara itu sendiri, itu yang hari ini sebetulnya membuat kita atau semua yang berada di dalam konteks antropologis atau konteks etnisitas, kesukuan, kebangsaan dan lain sebagainya, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh mereka-mereka yang berada di Eropa pada masa-masa lalu. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan, karena seringkali ketika kita mempresentasikan etnis tertentu, kita hanya menggambarkan model for-nya yang ideal-ideal, bagaimana kebudayaan itu seakan-akan masih ada, padahal itu masa lalu sebelum pemerintah kolonial bisa mengintervensi seluruh wilayah sampai ke pedalaman-pedalaman. Dan terutama setelah Perang Dunia Kedua, Anda pernah membaca Kunchara Ningrat bahwa suku-suku asli itu sudah tidak ada. Apakah benar sekarang suku Jawa itu seperti apa? Suku Dayak itu seperti apa? Suku Melayu itu seperti apa? Hari ini semuanya hanya terbatas secara geopolitik dan juga klaim-klaim identitas atau bahkan lebih banyak ke arah politik identitasnya. Nah, oke, coba kita jawab. Dan kebetulan apesnya ini tadi buku yang saya baca ketika saya memunculkan pertanyaan ini ternyata ada di beberapa buku dan itu ada di rumah, sehingga ketika saya ingin membaca ulang terpaksa saya ini improvisasi. Oke. Yang dibayangkan oleh orang-orang Eropa dulu awalnya, Anda juga pernah belajar beberapa sejarah di mulai SMP, SMA tentang sejarah dunia atau sejarah awal-awal bagaimana Eropa bangkit setelah masa kegelapan. Mereka mulai keliling dunia, dan impian-impian untuk keliling dunia awalnya yang paling sederhana adalah komoditi-komoditi. Mungkin sangat klise dan sangat sering sekali kita bahas, bahkan seakan-akan kita hafal, cuma nggak tahu apakah kita memahami atau tidak. Rempah, mengapa mereka harus mencari rempah? Kebutuhan mereka tentang merica, lada, ataupun kalau bahasa sini sahang, itu sesuatu yang penting bagi mereka.
bagi mereka yang tidak mengkonsumsi atau meminimalisir konsumsi alkohol di musim dingin. Karena bahan-bahan makanan tersebut memang sangat-sangat dipenuhi, dan ini menguntungkan sekali negara-negara Timur Tengah, lalu kemudian negara Asia Selatan seperti misalnya India, Qatar, Arab dan lain sebagainya. Waktu itu kerajaan-kerajaannya belum nation seperti itu mereka yang memiliki akses ke Asia Tenggara. Dan orang-orang Eropa itu hanya sebagai pasarnya saja, mereka sudah membeli dari tangan kedua atau tangan ketiga, hingga terjadi banyak ketegangan, hingga mungkin Anda pernah dengar kaitannya dengan perang salib dan lain sebagainya. Nah, dan akhirnya bangsa Eropa yang sebelumnya mengalami masa kegelapan akan ilmu pengetahuan akhirnya bangkit di masa Aufklärung Renaissance. Mereka bikin kapal, mereka bikin apa, dan ya dapat mulai menaklukkan dan bisa memenangkan perang, bisa mendominasi dalam arti teknologi. Mereka bergerak, bisa singkat cerita bisa keliling dunia, dan salah satu tujuan mereka adalah Asia Tenggara. Dan mereka tahu, ketika mereka beli rempah, mereka dibeli dari orang-orang, menurut para pedagang itu mereka dari orang-orang India. Sementara orang-orang India atau orang-orang Gujarat itu mengambilnya mulai dari di Maluku yang transit di Jawa dan di Kalimantan, lalu kemudian Sumatera dan Malaka dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka ingin datang sendiri, mereka akhirnya mampu datang sendiri. Mereka membayangkan bahwa Asia Tenggara adalah memiliki sumber daya yang kaya. Walaupun saat itu mereka membayangkan yang namanya Asia Tenggara, Asia Timur itu adalah wilayah yang sempit karena mereka belum pernah tahu itu semua. Dan mereka berpikir juga, dan mereka akhirnya tahu, mereka hari ini tahu bahwa di Asia Tenggara ini luar biasa beraneka ragamnya. Di beberapa tempat yang seperti misalnya Singapura aja udah berapa etnis yang ada di sana, lebih dari 5 etnis. Lalu di Thailand yang didominasi oleh orang-orang suku Thai di sana, itu di sana pun ada 3-4 bahkan lebih juga suku asli yang ada di sana. Di Burma ada suku sendiri. Lalu kemudian Khmer yang akhirnya menjadi Kamboja, Vietnam dan lain sebagainya. Dan jangan salah, orang-orang Thai, lalu kemudian orang-orang yang disebut Indo-Cina, yang kadang-kadang mereka teridentifikasikan Indo-Cina atau teridentifikasi sebagai Cina, itu kadang-kadang sangat-sangat kabur dan sangat-sangat tergantung ketika mereka berhadapan dengan siapa. Karena mereka akan mengambil identitas di mana itu akan menguntungkan bagi mereka. Mereka diterima dan diakui dan lain sebagainya. Kemudian memang khas sekali karena keanekaragaman itu. Orang-orang Eropa hari ini juga membayangkan bahwa Asia Tenggara itu adalah wilayah yang sangat-sangat mudah konflik karena perbedaan, dan beberapa diantaranya karena banyak halangan-halangan geografis, sehingga komunikasi di antara etnis-etnis yang ada di Asia Tenggara itu ya banyak yang tidak harmonis dan rawan sekali konflik. Politik tidak stabil, seringkali konflik dengan populasi-populasi yang memang tersebar dan sebagian besar berada di wilayah-wilayah yang menurut mereka memprihatinkan atau dalam kondisi yang sangat buruk, miskin dan lain sebagainya. Tapi apakah iya? Ya coba kita rasakan dan kita perhatikan. Adanya fragmentasi budaya. Seandainya kita coba sadari juga bahwa dalam unsur budaya saja bahasa, antara Sambas, Sambas, lalu kemudian wilayah sekitar Pontianak, Mempawah, dan juga akhirnya ke arah bagian selatan, Ketapang hingga Pendawangan, dari bahasa saja sudah
variasinya sudah cukup banyak. Seandainya kita mengidentifikasi itu, sebetulnya bisa kita klasifikasikan dan kita kategorisasikan ada beberapa hal yang berbeda. Nah, di sini ditunjukkan bahwa adanya fragmentasi budaya paling tidak pada unsur bahasa. Dan wilayah Asia Tenggara ini juga khas dengan jalur sungainya pada masa awalnya. Ya, hampir seperti di Kalimantan ini, jalur utama dengan sungai. Bahkan ketika di bagian wilayah Thailand, lalu kemudian Burma, Vietnam dan lain sebagainya, Anda coba nanti perhatikan di petanya, itu ada jalur dari mulai Cina daratan hingga ke Myanmar, ke Thailand. Nah, ini juga yang membuat mereka seakan-akan walaupun beraneka ragam, ya terdapat kontak, terdapat percampuran, terdapat pertemuan dan gesekan-gesekan dan juga konflik dari mulai perdagangan, lalu kemudian di bagian tengahnya ada yang kita sebut segitiga emas antara Burma, Thailand dan Laos, tempat di mana pemerintahan manapun sejak zaman kerajaan tidak ada yang menjangkau sampai ke dalam sana, sehingga di sana sampai saat ini adalah tempat penanaman opium atau candu yang paling besar dan penyedia candu dan opium terbesar di dunia, dan masih baik-baik saja. Jadi lalu kemudian dan pergolakan itu cukup banyak. Indonesia sendiri juga berapa kali cukup banyak bergolak. Lalu kemudian seandainya kita melihat ke masa lalu, daerah Vietnam, perbatasan Thailand, Burma, Kamboja, itu banyak sekali diangkat menjadi cerita dengan kondisinya. Karena di sana sekalipun selain pasar, dan mereka adalah sasaran pasar bagi orang-orang Eropa dan ya saat ini orang-orang Barat termasuk Amerika juga. Mereka menjadi sasaran pasar, mereka jadi sasaran kolonialisme juga, kecuali kebetulan Thailand tidak mengalaminya karena kebetulan sekali itu adalah wilayah kesepakatan di mana sebuah negara itu merupakan batas. Jadi untuk batas itu tidak boleh dijajah dan itu merupakan wilayah bebas. Atau Thailand sendiri kalau tidak dikatakan sebagai sebuah daratan yang luas, daratan yang besar, adalah negeri yang selalu bebas, merdeka. Dengan fragmentasi budaya yang sangat kompleks tadi, itu adalah menjadi wilayah yang sangat subur untuk mengembangkan atau untuk mencobakan ideologi-ideologi yang ditemukan di luar Asia Tenggara, di Eropa sana. Kalau pada awalnya memang paling dekat mereka dengan India, sehingga dalam sistem religi memang masih sangat kental, Buddhisnya terutama. Awalnya mungkin Hinduismenya, namun demikian banyak Hinduisme yang mulai ditinggalkan karena sistem kastanya dan muncul Buddhisme yang mengembangkan kebebasan, bahwa seseorang itu tidak ada beda, tidak ada kasta dan lain sebagainya, sehingga pengaruh Buddhisme yang sangat membebaskan tersebut lebih banyak mempengaruhi kehidupan di Asia Tenggara bagian daratan. Nah, berikutnya dari Timur Tengah yang mulai menguat, ya sebetulnya hampir bersamaan itu juga, tinggal besar kecilnya tergantung pada masa-masa tersebut, masa kejayaan yang mana, dan mungkin masa kejayaan para pedagang yang dari mana. Dengan strateginya mereka pun berdagang, juga kadang perang, hingga akhirnya datang VOC yang sebetulnya juga salah satu perusahaan dagang yang aslinya memang dari Jerman, tapi kebetulan kantornya di Belanda hingga dipercaya oleh Ratu Belanda, dan ya bersambung sampai kisah kolonialisme. Dan di Asia Tenggara ini
tidak hanya satu bangsa yang menjajah, mungkin Indonesia, Belanda dapat Indonesia, Inggris dapat Filipina dan beberapa daerah seperti Malaysia dan lain sebagainya, lalu kemudian beberapa wilayah seperti kalau tidak salah Kamboja itu jajahan Prancis dan beberapa juga ada yang jajahan Italia, sebagaimana Inggris dan Italia, dengan baiknya Inggris dan Italia seperti di India, Bangladesh ataupun Pakistan. Ini agak keluar Asia Tenggara. Dan berikutnya berkembang sampai hari ini bahwa Asia Tenggara itu dibayangkan adalah sebagai tempat eksploitasi tenaga kerja. Tenaga kerja sangat murah. Lahan yang sangat bagi mereka dianggap murah juga, ada lahan yang murah tersedia, tenaga kerjanya sangat murah, bisa mengumpulkan tenaga kerja yang banyak dengan biaya yang sedikit. Menurut mereka, menurut kita mungkin banyak, sehingga kita sering ya terlena. Dan juga kita adalah pasar yang paling bagus di antara di dunia. Kita merupakan pasar yang bagus, kita yang paling sering membeli. Coba mulai dari produk budaya globalnya yang besar, kalau yang terakhir Korea fashionnya, perkembangan HP dari mulai Ericsson, Sony Ericsson, Nokia sampai hari ini, dan akhirnya yang memenangkan pasar adalah Xiaomi hari ini. Wah, kita adalah pasar yang luar biasa, luar biasa. Sehingga ketika mereka membangun cabang-cabang pabriknya, ketika itu memang masih dianggap cukup murah, realistis, mereka akan menggunakan itu. Dulu beberapa misalnya seperti Sony, Nike, lalu kemudian Eagle, itu dulu di Indonesia, di Jakarta, di sekitar Tangerang. Tapi ketika tenaga kerja itu mulai mahal, mulai tuntutannya macam-macam, kita tidak tahu. Vietnam yang dulu perang, Kamboja yang dulu perang, hari ini peningkatan ekonominya justru luar biasa. Mengapa? Karena ya etos kerja mereka masih masih lugu, masih baik, mereka masih nurut, mereka masih ya karena merasa sebagai negara miskin. Nah, akhirnya naik Sony pindah ke negara-negara itu. Kita tahu banyak prosedur, banyak pajak, banyak pungli dan lain sebagainya, banyak demo. Ya ditinggalkan oleh investor. Nah, investor itu sebetulnya mereka datang untuk mendekatkan, dan muncul budaya-budaya baru, budaya-budaya populer, mimpi-mimpi baru muncul dari pengaruh itu. Dan coba rasakan apa kira-kira ritual-ritual yang hilang, kepercayaan-kepercayaan lokal yang hilang. Itu bukan pengaruh dari proses kolonialisme yang cukup panjang. Nah, pendekatan ini ketika kita membahas yang seperti ini, itu sering kita sebut pendekatan atau paradigma postkolonialisme. Ya, di pasar penyebaran ideologi hari ini di Asia Tenggara ini pada awalnya menjadi sasaran untuk mengembangkan misalnya ideologi demokrasi, ideologi liberal dan lain sebagainya. Ada oposisi ideologi yang tidak mau kalah, sosialisme, komunisme, sehingga muncul perang Vietnam, kekacauan di Kamboja yang tidak pernah selesai, di mana yang perang di sana sebetulnya bukan cuma orang Kamboja dengan orang Amerika, tapi di situ adalah tempat bertemunya antara Amerika dan Rusia waktu itu, yang akhirnya ada di RRC, dan mereka juga pasar senjata. Oke. Setelah itu kita lihat di sekitar kita. Apakah kita menjadi pasar? Apakah kita menjadi buruh di rumah sendiri? Nah, berbagai macam muncul. Ketika ideologi baru-baru ini, berbagai macam kepercayaan yang nampaknya sama, tapi ada sub-sub kepercayaan yang muncul.
muncul, sering disebut radikalisme dan lain sebagainya. Dan semakin dikembangkan lagi keberagaman yang itu akan menjadi semakin rumit lagi, akan semakin kacau lagi ketika gesekan-gesekan itu muncul menjadi dari gesekan-gesekan yang tidak perlu. Sehingga dan itu meresap juga sampai ke dunia pendidikan, teknologi-teknologi yang unik, cara berpikir yang aneh. Sementara modernitas posmo sudah dekat di ambang mata, beberapa pemikiran-pemikiran klasik, beberapa pemikiran yang sebelum masa pencerahan itu dimunculkan lagi. Oke, sangat-sangat disruptif sekali di Asia Tenggara. Itulah kenapa akhirnya Asia Tenggara menjadi suatu tempat kajian yang menarik. Dan ketika kita berbicara Asia Tenggara, ini hanyalah sebuah hanyalah sebuah identifikasi dari letak geografis tertentu di mana berbagai kebudayaan, ratusan bahkan ribuan kebudayaan berada di ruang tersebut. Interaksinya baik itu konflik, baik itu politisnya sangat-sangat dinamis, sangat-sangat mudah berubah. Dan ajang permainan dari kepentingan-kepentingan global, dan selain juga kita mengiyakan atau menolak kepentingan global tersebut. Dan tentu saja apakah siapa yang diuntungkan ataukah kita diuntungkan. Kalau kita diuntungkan kita terima, kalau kita tidak diuntungkan kita lawan. Oke, akhirnya itu apa yang terjadi, perubahan. Kemudian etnis di Asia Tenggara ini kadang menjadi kabur juga dari proses sejarah. Jenis-jenis etnis dan ya ini tadi seperti saya katakan bahwa Asia Tenggara bukan sebuah kesatuan etnis, tapi tempat di mana ribuan etnis, subetnis itu ada di tempat tersebut. Ada yang solid seperti di wilayah Thailand, Kamboja yang merupakan satu daratan sampai ke Malaka. Ada yang kepulauan seperti di Indonesia. Indonesia saja mungkin sudah ratusan. Dengan demikian juga akhirnya etnis di sini tidak dibatasi oleh kesatuan negara, kesatuan geopolitis, kesatuan administratif tertentu. Nanti Anda di Indochina sana akan menemukan suku Thai itu tidak hanya di Thailand saja, bahkan di Burma nanti akan muncul budaya yang dominan dengan budaya yang terpinggirkan. Nanti mungkin ketika Anda mencari sub-sub yang lebih detail tentang etnis tertentu di sebuah wilayah negara tertentu, jangan hanya ambil yang budaya dominannya. Kalau bisa temukan sesuatu yang justru itu marginal, yang justru itu mungkin kurang terangkat. Nah, di sini ada Vietnam, Burma, Kamboja, dan Thailand yang mendapatkan kelompok tersebut. Nanti di sana banyak yang eksotik, banyak yang dan jangan dilihat dari propaganda negara, publikasi propaganda negara, ya keindahan, karena semua sedang menggencarkan pariwisata. Dan seakan-akan semua aman-aman saja, seakan-akan semua baik-baik saja. Ya kita katakan aman, ya kayaknya tidak ada apa-apa, tapi secara laten. Namun harus ingat kemarin pergolakan politik juga muncul di Myanmar, walaupun saya tidak memperhatikan, tapi samar-samar saya dengar di bukan media sosial, media pemberitaan yang memang kalau saya buka browser itu ada
kudeta militer di Myanmar dan lain sebagainya, demo. Cuma saya memang sedang agak tidak tertarik, tapi silahkan ketika nanti itu akan Anda angkat. Apakah nanti etnografi ini akan etnografi kontemporer ataukah etnografi klasik, nanti silahkan Anda. Tapi kecenderungannya kalau Anda mengambil etnografi klasik, itu seakan-akan kita membahas atau mengangkat sesuatu yang legendaris atau masa-masa lalu yang mungkin hari ini jarang ditemukan. Mungkin hanya ditemukan di karnaval-karnaval, festival-festival budaya, yang arahnya nanti cuma ke arah pariwisata tapi bukan pada makna budaya itu sendiri. Sampai kita tidak menemukan budayanya di mana. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan ini untuk referensi nanti angkat sebuah permasalahan, angkat sebuah realitas khusus yang menarik, dan coba periksa ketika Anda menggunakan etnografi dalam arti observasinya, dalam arti Anda mengumpulkan datanya pasti kan dari artikel, pasti dari website. Kalaupun ada Wikipedia itu hanya langkah awal untuk menemukan kata kunci berikutnya. Anda melihat Wikipedia, langsung perhatikan di pranala luarnya atau daftar pustakanya, dan jangan hanya satu versi, karena deskripsi mengenai Asia Tenggara ini ada banyak versi dan ada banyak kepentingan, sehingga nanti mungkin Anda seperti di tahun lalu etnografi Asia Tenggara, ada yang dengan ngotot mengatakan, salah satu kelompoknya dengan ngotot mengatakan bahwa di Vietnam Utara penduduk mayoritasnya itu Islam dan mereka berdagang obat-obatan tradisional, herbal drug. Padahal herbal drug itu Anda tahu kan, opium, ganja yang terkenal di segitiga emas tersebut. Nah, jangan salah seperti itu. Jangan sampai begitu tertutup wawasan kalian hanya karena minim referensi. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Tasengat Kajubata. Salam. Maaf terlambat sekali.